Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk sharing ya atau belajar bersama tentang keselamatan pasien. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Umi Masyitoh ya, saya mewakili dari Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Sebelumnya izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang budaya keselamatan pasien, atau kalau dulu kita lebih familiar ya dengan istilah patient safety ya keselamatan pasien. Tapi pada saat ini kita sedikit menambahkan ya tentang bagaimana kita membangun budaya keselamatan pasien di lingkungan kerja, terutama di rumah sakit kita. Kenapa hal ini menjadi penting kita sampaikan ya, agar nanti saat teman-teman atau adik mahasiswa melakukan praktek di rumah sakit ya sudah mengetahui ya bahwa apapun yang kita lakukan di rumah sakit ini, terutama yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada pasien, itu kita mengutamakan keselamatan pasien ya, karena di rumah sakit ini kita dihadapkan pada beberapa atau banyak faktor ya, karena di rumah sakit ini banyak sekali obat-obatan, kemudian banyak sekali prosedur-prosedur tindakan yang kita lakukan, kemudian banyaknya tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang bekerja di sini, yang semuanya selalu dihadapkan kepada risiko-risiko atau bahaya-bahaya yang bisa mengancam tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada semua petugas kesehatan. Sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan budaya keselamatan pasien ya? Kalau kita sering tahu ya bahwa yang namanya budaya itu sebenarnya adalah sebuah keyakinan ya pada diri kita, kemudian itu juga merupakan kepercayaan atau nilai ya, sehingga apabila kita itu sudah melakukan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan kita, maka itu akan menjadi sebuah budaya ya. Walaupun mungkin kita bekerja tidak ada yang mengawasi ya, tetapi insya Allah ya, karena sudah ada nilai atau kepercayaan pada diri kita, maka ya otomatis kita akan melakukan pekerjaan kita itu sesuai dengan standar prosedur yang harus kita lakukan. Nah, apa budaya keselamatan itu? Budaya keselamatan didefinisikan sebagai pola terpadu perilaku individu dan organisasi berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai bersama yang terus berusaha untuk meminimalkan tindakan yang dapat membahayakan pasien yang mungkin timbul dari proses perawatan. Ya, ini menurut Giser tahun 1999 ya. Jadi bagaimana kita membiasakan diri ya, setiap kita mau melakukan tindakan kita harus mengerti kira-kira ada bahaya apa atau ada kemungkinan risiko yang bisa terjadi pada saat kita melakukan proses keperawatannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa budaya keselamatan adalah sifat dan sikap dalam organisasi dan individu
yang menekankan pentingnya keselamatan sebagai prioritas utama dalam mencapai tujuan organisasi ya. Jadi di sini memang keselamatan pasien dan keselamatan petugas itu menjadi prioritas utama ya. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu proses keperawatan atau melakukan tindakan perawatan itu hanya melihat keselamatan pasien saja atau petugas saja ya, tapi dua-duanya ini harus kita perhatikan. Sebetulnya tujuan budaya keselamatan itu apa sih? Nah, tujuannya yang pertama itu adalah meminimalkan kemungkinan kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan individu ya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan prosedur ya, maka yang kita harapkan ya bahwa kesalahan itu bisa diminimalkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan bahaya melakukan kesalahan atau kelalaiannya. Jadi kita selalu berpikir ya, apabila kita melakukan sebuah proses keperawatan atau tindakan keperawatan ya, kita harus berpikir kira-kira risiko apa ya yang akan terjadi. Misalnya kita melakukan pemasangan infus, kalau misalnya terjadi kesalahan, kira-kira akibatnya seperti apa. Jadi kita harus menyadari bahwa segala tindakan atau proses yang kita lakukan itu semuanya ada risikonya ya, sehingga kita bisa menekan risiko itu agar tidak terjadi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mendorong petugas untuk menjalani setiap prosedur aman dalam semua tahapan pekerjaannya ya. Jadi prosedur itu sudah ada dan memang harus benar-benar kita lakukan ya sesuai dengan urutannya ya. Kalau kita melakukan proses atau tindakan keperawatan ya, apabila ada satu saja prosedur yang kita tidak jalankan ya, pasti akan ada suatu hal yang terlewat ya, atau bahkan tadi ya risikonya itu akan terjadi. Nah, kemudian bahwa keselamatan itu sekarang semakin berkembang ya. Jadi tidak hanya tadi kita memperhatikan keselamatan pasien, tetapi juga keselamatan bagi petugas kesehatan atau seluruh staf rumah sakit ya. Jadi ada beberapa sebetulnya ya tindakan-tindakan atau perilaku kita sebagai petugas kesehatan itu yang juga menggambarkan itu bukan budaya keselamatan atau perilaku yang tidak layak, seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf ya. Misalnya mengumpat atau menegur dengan berlebihan ya. Ini sering sekali terjadi di lingkungan kerja kita ya, di mana ada beberapa staf yang mungkin tidak terima ya saat ditegur oleh sesama teman sejawatnya, atau bahkan mungkin di saat kita memberikan masukan kepada tenaga medis lain ya, misalnya seperti dokter gitu ya. Nah, terkadang malah justru ada beberapa yang saling menyalahkan ya. Ini salah satu contoh perilaku yang tidak layak ya. Seperti kata-kata tadi mengumpat. Ini sering sekali terjadi di lingkungan kerja kita. Kemudian perilaku melecehkan terkait dengan ras, agama, dan suku termasuk gender ya. Ini juga tidak boleh dilakukan di lingkungan kerja, karena tadi ya termasuk dalam perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan ya. Kemudian pelecehan seksual ini ya. Jadi bahwa keselamatan di rumah sakit itu tidak hanya mencakup keselamatan pasien, tapi juga seluruh petugasnya. Kemudian komponen safety culture ya. Bagaimana budaya keselamatan itu bisa dibangun ya. Ini ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah kepemimpinan dan komitmen ya. Jadi seharusnya seluruh orang yang ada di rumah sakit ini memang mempunyai komitmen yang sama, yaitu komitmen untuk menciptakan budaya keselamatannya. Semua harus berkomitmen untuk mewujudkan keselamatan pasien. Kemudian keterlibatan dia.
Jadi di saat ini siapapun yang melakukan perawatan kepada pasien ya harus terlibat ya, siapapun yang terlibat dalam perawatan pasien itu harus menjaga budaya keselamatan ya. Jadi tidak hanya perawat tetapi tenaga medis ataupun non medis lainnya yang terkait dengan pelayanan memperhatikan keselamatan pasien. Kemudian tanggung jawab ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita itu bisa memberikan pelayanan kepada pasien itu yang aman ya. Jadi jangan sampai pasien datang ke rumah sakit justru pulang dengan membawa sakit yang lainnya. Kemudian komunikasi dan kepercayaan. Ini komunikasi menjadikan faktor yang penting ya saat kita memberikan asuhan kepada pasien ya. Karena terbukti banyak sekali kasus-kasus atau insiden yang terjadi karena kesalahan dalam hal komunikasi. Kemudian pembelajaran dan pelaporan ya. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat kita melakukan asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan itu seharusnya kita laporkan ya. Dilaporkan itu bukan berarti untuk mencari kesalahan siapa petugasnya dan lain-lainnya, tapi pelaporan ini tujuannya adalah untuk pembelajaran ya. Kenapa kesalahan itu bisa terjadi harus kita analisa ya, kemudian bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi ada proses pelaporan dan pembelajaran. Kemudian ada training ya, jadi ada pelatihan kembali ya, misalnya dari hasil analisa sebuah pelaporan insiden ya, kita dapatkan misalnya ternyata ada beberapa petugas kita yang belum pernah dilatih atau dilakukan training ya, maka hal tersebut harus kita lakukan ya agar semuanya terpapar ya, agar semuanya tahu dan saat melakukan asuhan atau tindakan itu sesuai dengan keilmuannya atau sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian tentang keselamatan pasiennya atau pasien safety ya, di setiap rumah sakit itu ada komite keselamatan pasiennya. Sebenarnya apa sih komite tersebut ya, tugasnya itu atau komite itu adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem yang ada di dalam rumah sakit yang tujuannya adalah memberikan asuhan pasien itu bermutu dan aman gitu ya. Ya tentu saja apapun yang kita lakukan itu harusnya aman ya, terhindar dari semua risiko-risiko. Apa yang dilakukan di komite keselamatan pasien ini? Nah, yang pertama adalah ada pelaporan insiden ya. Nanti akan saya jelaskan apakah apa yang dinamakan insiden itu ya. Kemudian ada analisa atau riset atau pembelajaran ya. Jadi setelah ada insiden nanti akan dilakukan analisa kira-kira apa penyebab dari insiden tersebut. Kemudian ada pengembangan dan solusi ya. Tentunya setelah kita tahu, kita lakukan analisa dan kita tahu akar masalahnya, maka kita akan cari solusinya. Kemudian ada review atau revisi SOP ya, STD atau PTJK ya, atau setelah ada solusi mungkin kita dapatkan ya, ternyata mungkin SOP-nya belum dilakukan sosialisasi ya, itu bisa kita lakukan review ya. Review itu apabila sudah pernah disampaikan tetapi karena memang sudah lama mungkin ada yang lupa lah, kita bisa mereview kembali. Kemudian ada pelatihan atau seminar ya. Tadi setelah dilakukan analisa sudah ada solusi, kemudian mungkin akan ada standar prosedur baru, maka kita harus melakukan pelatihan atau seminar itu ya. Mungkin SPO apa yang perlu kita tadi ya review kembali atau ada kekurangannya itu ya. Kemudian kalau sudah ada pelatihan atau seminar, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah implementasi atau measurement ya. Jadi kita lakukan implementasi apa yang sudah kita dapatkan dari analisa atau solusi yang kita dapatkan.
Nah, ini kita tadi kita sudah sempat mendengar tentang insidennya. Insiden itu apa sih? Kenapa kok insiden itu harus dilaporkannya? Ternyata insiden ini adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien ya. Jadi semua kejadian yang terjadi karena disengaja ya, tidak disengaja ya, ataupun kondisi yang berpotensi mengakibatkan cedera itu dinamakan dengan insiden ya. Nah, insiden ini ada beberapa macam ya, ada KTD, KNC, KTC, KPC, dan sentinel. Yang disebut KTD itu adalah kejadian tidak diharapkan ya. Kita sebut KTD itu kalau ada kejadian yang tidak diharapkan dan menimbulkan cedera ya, karena semua kejadian itu tidak semuanya mengalami cedera ya, ada beberapa kejadian yang ternyata tidak cedera, tapi setiap kejadian misalnya pasien jatuh kemudian pasien mengalami cedera ringan sampai berat itu kita sebut dengan KTD. Kemudian KNC kejadian nyaris cedera ya. Kejadian nyaris cedera ini contohnya adalah di saat kita ingin melakukan tindakan, misalnya melakukan tindakan injeksi ya, maka kita harus menyiapkan obat ya, obat terlebih dahulu ya. Nah, di saat kita menyiapkan obat dan lain-lainnya itu harusnya ada satu orang yang melakukan pengecekan ya. Jadi kita sudah sering mendengar tentang 5B ya. Misalnya saat kita mau melakukan injeksi atau akan memasukkan obat itu kita harus ingat 5B ya, benar obat, benar nama, benar waktu, benar dosis ya, kemudian benar dokumentasi itu ya. Jadi kita cek dulu obatnya benar atau tidak. Pasien yang akan diberikan obat itu siapa, kemudian dosisnya berapa nih. Nah, ini harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, di saat kita mau memberikan obat ya, misalnya kita sudah menyiapkan, tetapi karena ada pengecekan tadi ya, kita dapatkan oh ternyata obatnya bukan ini atau dosisnya harusnya tidak sekian, harus sekian ya. Jadi obat ini belum sampai masuk ke pasiennya. Jadi belum sampai terjadi insiden ya. Nah, karena tadi ya ini sudah mau kita lakukan tetapi ada pengecekan sehingga tadi risiko tadi bisa kita hindari. Ini namanya kejadian nyaris cedera. Kemudian KTC, kejadian tidak cedera. Ya, ini insiden itu sudah terjadi ya, tetapi tidak menimbulkan cedera kepada pasiennya, baik itu cedera ringan sampai cedera berat nih. KTC ini bisa kita contohkan misalnya terjadi kesalahan pemberian obat ya, tetapi obat yang diberikan itu kebetulan hanya vitamin tuh ya. Nah, ini harusnya yang diberikan itu paracetamol tapi yang diberikan vitamin B kompleks misalnya ya. Maka di saat pasien minum obat ini maka tidak ada cedera ya, karena cuma vitamin tuh ya. Jadi tidak akan menimbulkan cedera yang berarti kepada pasien. Kemudian KPC. KPC ini adalah kondisi potensial cedera. Kondisi potensial cedera ini bisa kita lihat ya, misalnya kondisi di mana terdapat alat yang rusak. Misalnya ini alatnya EKG gitu ya. Misalnya sebelum kita melakukan tindakan untuk pemeriksaan EKG harusnya kita melakukan pengecekan dulu ya. Alat itu memang benar-benar bisa dipakai atau ternyata alat itu rusak atau error ini ya, harusnya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Tapi di saat kita tidak melakukan pengecekan harus langsung ya melakukan pemeriksaan ya, bisa jadi ini akan berpotensi mengakibatkan cedera kepada pasien ya. Misalnya ternyata hasilnya tidak valid ya karena alatnya rusak. Ini yang sering itu misalnya tensimeter itu ya.
itu kadang hasilnya bisa berbeda gitu ya. Nah ini kalau kita tidak benar-benar mengecek alat terlebih dahulu, bisa jadi nanti hasilnya ini bisa menimbulkan cedera pasien, misalnya hasil tensinya tinggi ya, tapi ternyata pasien ini bukanlah pasien hipertensi misalnya ya. Akhirnya pasien ini diberikan obat hipertensi yang mengakibatkan pasiennya ini menjadi lemes karena tensinya ngedrop gitu ya. Ini juga jadi membahayakan pasiennya. Kemudian yang kelima adalah sentinel. Sentinel ini adalah kejadian atau insiden yang bisa menyebabkan pasien itu meninggal yang tidak berhubungan dengan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut ya. Misalnya pasien dengan tipoid ya, misalnya pasien tipoid, kemudian pasien ini pergi ke kamar mandi ya. Nah di saat ke kamar mandi ini pasiennya itu jatuh ya, sehingga mengalami CKB karena terbentur dinding atau tembok itu ya, sehingga pasiennya ini mengalami CKB dan akhirnya pasien meninggal. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai sentinel. Itu tadi beberapa macam insiden ya yang bisa terjadi di lingkungan kerja kita. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ada beberapa langkah atau penerapan keselamatan pasien di rumah sakit ya untuk mencegah agar insiden tadi tidak terjadi. Gitu ya. Jadi di sini ada 4 macam ya, ada 7 langkah keselamatan pasien, kemudian ada standar keselamatan pasien, ada sasaran keselamatan pasien, dan 9 solusi keselamatan pasien. 7 langkah keselamatan pasien itu terdiri dari bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien ya. Tadi di awal sudah kita singgung sedikit ya tentang komitmen ya. Jadi semua harus mempunyai kesadaran yang sama bahwa keselamatan itu menjadi hal yang prinsip ini. Kemudian pimpin dan dukung staf Anda itu ya. Jadi dari pimpinan sampai ke bawah semuanya saling mendukung ya, bagaimana kita itu berkomitmen untuk menciptakan keselamatan pasien di rumah sakit kita. Kemudian integrasikan aktivitas pengelolaan risiko gitu ya. Jadi kita harus mengidentifikasi ya risiko-risiko apa yang ada di saat kita itu merawat pasien atau melakukan asuhan pasien. Jadi semuanya kita hasil dari kita identifikasi risiko itu kemudian kita kelola agar risiko itu tidak terjadi. Kemudian kembangkan sistem pelaporannya. Jadi pastikan staf kita itu setiap menemui atau melakukan insiden itu melaporkan kejadian itu di masing-masing ruangan ya, itu ada aplikasi tersendiri ya untuk melaporkan kejadian insiden tersebut ini. Jadi jangan sampai ada banyak insiden yang tidak terlaporkan. Kemudian libatkan dan berkomunikasi dengan pasiennya. Ini memang kita harus banyak melibatkan pasien dalam proses asuhan ya. Misalnya di saat kita melakukan penandaan lokasi operasi itu ya. Nah, kita bisa melibatkan pasien, benar enggak lokasi yang akan dilakukan operasi misalnya benar kanan atau kiri ya, kita bisa melibatkan pasiennya. Kemudian berkomunikasi dengan pasien. Jadi apapun tindakan keperawatan yang akan kita lakukan ya, terlebih dahulu kita meminta persetujuan pasien ya, kemudian menjelaskan prosedurnya secara sederhana. Kemudian belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien ya. Jadi kita harus mendorong teman-teman kita itu untuk bisa melakukan analisa ya, kenapa insiden itu bisa terjadi ya. Dan insiden yang sudah terjadi itu harus kita lakukan analisa, kemudian kita cari solusinya agar kejadian itu tidak terulang kembali ya. Jadi ini kita sama-sama belajar ya, bukan sebaliknya ya.
kita justru kadang melarang teman kita itu untuk melaporkan insiden karena takut untuk dihukum. Kemudian cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien ya. Jadi gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan ya. Jadi kita harus berusaha untuk mencegah ya agar insiden itu tidak terulang kembali. Itu tadi 7 langkah. Kemudian standar keselamatan pasien itu ada 7 juga ya. Yang pertama adalah hak pasien ya. Jadi ada 18 hak pasien ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa pasien itu berhak untuk bertanya tentang proses keperawatannya, kemudian bertanya kenapa dilakukan tindakan ini dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua mendidik pasien dan keluarga itu ya. Jadi kita harus mengedukasi pasien dan keluarga ya. Misalnya tentang tujuan kita melakukan asuhan keperawatan itu untuk apa ya. Kemudian yang ketiga keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanannya. Jadi semua pemberi asuhan itu saling berkaitan gitu ya. Dan semuanya mengedepankan keselamatan pasien tersebut. Kemudian yang keempat, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasiennya. Jadi di sini bukan bermaksud untuk mencari kesalahan dari kinerja seseorang, tidak ya, tetapi di sini tujuannya itu adalah melakukan evaluasi ya, di mana yang perlu ditingkatkan ya, agar tindakan kita itu selalu aman. Kemudian yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien ya. Jadi tidak hanya staf saja yang tahu tentang keselamatan pasien ya, tapi juga pimpinan itu berperan ya, memberikan motivasi ya. Misalnya contohnya ya, setiap kejadian atau insiden itu kita harus membuat laporan ya, dan semua yang melakukan insiden dan membuat laporan itu tidak akan dihukum ya, atau akan dilakukan atau akan diberikan hukuman ya, tidak ya, karena dengan laporan itu justru kita itu kan akan belajar ya agar kejadian-kejadian atau insiden tersebut itu tidak terulang kembali. Kemudian yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien ya. Ini juga penting ya, kita harus sering mensosialisasikan tentang pentingnya keselamatan pasien. Kemudian yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatannya. Ini memang menjadi hal yang sangat penting ya. Jangan sampai komunikasi yang salah atau komunikasi yang tidak jelas itu bisa menimbulkan suatu kesalahan atau insiden. Kemudian ada sasaran keselamatan pasien. Ini tadi sudah ini ada pembahasan tersendiri atau disampaikan oleh CI yang lain ya. Saya kira nanti sudah ada penjelasan tersendiri, jadi tidak saya ulang kembali. Kemudian ada 9 solusi keselamatan pasiennya. Ini hampir sama dengan sasaran keselamatan pasien ya, atau 6 sasaran keselamatan pasien, tapi ada sedikit penambahan ya. Di sini juga ada perhatikan nama obat, rupa dan ucapan mirip, kemudian pastikan identifikasi pasien, kemudian komunikasi secara benar atau serah terima atau pengoperan pasien ya. Kemudian yang keempat, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Kemudian yang kelima, kendalikan cairan elektrolit pekat. Kemudian yang keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanannya. Kemudian yang 7, hindari salah kateter dan salah sambung selang. Kemudian yang ke-8, gunakan alat injeksi sekali pakai. Dan yang ke-9 adalah tingkatkan kebersihan tangan atau hand hygiene untuk pencegahan infeksi nosokomial ya. Di ini yang 9 solusi keselamatan pasien ini ada di 6 sasaran keselamatan pasien dan ada di PPI ya, atau pencegahan infeksi gitu ya. Nah,
Sekarang peran kita sebagai perawat apa sih ya untuk mewujudkan patient safety? Yang pertama adalah sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat mematuhi standar pelayanan dan SPO atau SOP yang telah ditetapkan ya. Jadi memang ini yang harus kita lakukan sehari-hari ya, dan di setiap kita memberikan asuhan keperawatan atau tindakan perawatan. Jadi harus sesuai dengan SOP atau SPO yang berlaku. Kemudian menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga itu ya. Jadi jangan lupa ya, di saat kita ingin melakukan asuhan atau tindakan, tidak lupa menjelaskan prosedur seperti apa yang kita akan lakukan, kemudian tujuannya apa ya, sesuai yang tadi ada di SOP atau SPO. Kemudian yang ketiga, peka, proaktif, dan melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian tidak diharapkan ya. Ini peka dan proaktif ya. Setiap kita melakukan insiden atau kesalahan, maka otomatis kita akan melakukan pelaporan ya. Pelaporan, kemudian kita melakukan analisa ya seperti di atas tadi ya, sampai kita menemukan solusi dan melakukan implementasi ya. Jadi tidak terbalik ya. Jangan sampai kita melarang teman kita atau justru kita sendiri yang sering menyembunyikan kesalahan atau insiden ya. Karena bisa jadi kesalahan-kesalahan ini itu akan terus terulang ya apabila kita tidak menganalisa, tidak mencari penyebab dari insiden tersebut. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga ya. Di sini sering kita dengar ya istilah catat yang kita lakukan atau lakukan apa yang kita catat apa yang kita lakukan atau lakukan apa yang kita catat. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan kepada pasien itu semua tercatat ya. Jadi ada dokumentasinya ya. Sehingga nanti akan menciptakan komunikasi yang berkesinambungan ke tenaga medis lainnya itu ya. Jangan sampai di saat misalnya kita melakukan tukar jaga ya, itu kita sudah melakukan suatu tindakan, karena tidak kita dokumentasikan maka tindakan itu akan diulang kembali ya. Jadi terjadi pengulangan yang itu juga mungkin bisa menyebabkan cedera pada pasien. Misalnya contohnya untuk pemberian obat ya, yang misalnya 1 jam yang lalu sudah kita berikan, karena tidak kita lakukan dokumentasi bisa jadi teman kita itu memberikan lagi gitu ya, sehingga terjadi kelebihan dosis yang mengakibatkan efek samping kepada pasien. Kemudian yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan ya. Ini saya kira semua tahu ya tentang kode etik di keperawatan ya, bagaimana kita itu harus menjaga etika kita saat kita itu memberikan asuhan kepada pasien, baik itu pasien yang tidak sadar maupun pasien sadar, dan juga kepada keluarga pasien. Kemudian yang keenam, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikannya. Jadi kita tadi ya, ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, tidak lupa untuk melakukan edukasi setiap kita melakukan asuhan atau tindakan keperawatan. Kemudian yang ketujuh, menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan kesehatannya. Jadi karena tidak hanya perawat dan dokter saja yang melakukan perawatan kepada pasiennya, jadi ada beberapa tenaga medis lainnya, misalnya seperti apoteker gitu ya, kemudian dari gizi dan lain-lain, itu yang juga memberikan asuhan yang sama ya. Di sini kita harus bersama-sama bekerja sama ya, sehingga asuhan yang kita berikan kepada pasien itu merupakan asuhan yang aman. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa keselamatan pasien merupakan komponen kritis dari mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit ya. Jadi banyak sekali kita dengar ya, atau bahkan kita mengalami sendiri bagaimana ada
pasien atau keluarga pasien komplain ya tentang pelayanan di sebuah rumah sakit ya, atau bahkan banyak sekali rumah sakit yang dituntut oleh pasiennya dan keluarganya karena dianggap melakukan malpraktek ya. Jadi tadi ya, beberapa hal di atas memang harus kita lakukan agar pasien itu dirawat di rumah sakit kita itu terjamin keamanannya. Kemudian meningkatkan budaya aman atau safety di rumah sakit merupakan komponen untuk mencegah dan menurunkan error gitu ya. Di saat kita memberikan pelayanan kepada pasien itu secara aman ya, maka insya Allah tidak akan ada error-error atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses keperawatan. Kemudian keselamatan pasien adalah landasan penting dalam pemberian asuhan keperawatan melalui kewaspadaan, surveillance dan koordinasi untuk mengurangi advent event atau cedera tadi ya. Jadi memang ini menjadi landasan buat kita setiap kita melakukan tindakan asuhan keperawatan ya. Jadi tadi beberapa materi itu sebagai pedoman ya nanti adik-adik untuk praktek di rumah sakit ini. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di saat nanti sudah mulai praktek ya, maka lakukanlah semua asuhan keperawatan itu sesuai dengan standar prosedur yang berlaku ya, terutama standar prosedur yang ada di rumah sakit tersebut ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan ya di saat kita melakukan asuhan keperawatan itu kita melakukan kesalahan atau insiden tadi ya, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Setiap kita menemui insiden baik itu yang dilakukan kita sendiri maupun teman kita ya, jangan lupa untuk melaporkannya. Kalau adik mahasiswa bisa melaporkan kepada kepala ruang ya, tapi di saat kepala ruang tidak ada, misalnya shift sore atau malam, maka pelaporan ini bisa kita lakukan kepada koordinator jaga atau kasif yang ada di rumah tersebut ya. Kemudian kita ingat tadi ya bahwa pelaporan ini tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang harus dihukum, tidak ya, tetapi pelaporan ini tujuannya adalah sebagai pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi nanti kita akan analisa ya, kenapa insiden ini bisa terjadi ya, apa kesalahannya, apa kekurangannya, misalnya sarana prasarana yang kurang, atau mungkin karena banyaknya kesibukan ya sehingga membuat kita tidak berkonsentrasi ya, sehingga menimbulkan tadi insiden yang berakibat cedera kepada pasien ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan ya. Jadi jangan sebaliknya ya, kalau ada kejadian kita diam-diam ya, bahkan mengancam teman kita untuk tidak lapor ya, karena tadi takut akan menerima hukumannya. Jadi semua prinsip dari langkah-langkah keselamatan pasien itu adalah tujuannya agar semua asuhan yang kita berikan kepada pasien itu semuanya aman ya. Jadi pasien masuk ke rumah sakit ini pulang itu dengan kondisi sehat ya, tidak bertambah cedera itu ya. Karena tadi tujuannya di sini adalah kita itu menyembuhkan pasien yang sakit ya, bukan sebaliknya itu ya. Jadi tidak ada cedera-cedera lain yang dibawa pasien pulang ya. Itu prinsipnya seperti itu ya. Yang terpenting adalah keamanan pasien itu sebuah gambaran bagaimana mutu dari pelayanan kita itu ya. Kalau kita banyak melakukan kesalahan atau insiden pada setiap proses asuhan yang kita lakukan, berarti mutu kita tidak baik ya. Tapi di saat kita itu bisa menjamin keamanan pasien selama di rumah sakit, maka insya Allah mutu kita itu akan terjamin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai gambaran tentang
budaya keselamatan pasien di rumah sakit ini ya. Semoga bisa kita jadikan pembelajaran ya, bisa kita jadikan acuan dalam kita melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit. Banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.